Kayaknya dunia olahraga di Papua Barat ini lagi diambang perubahan besar nih. Di tengah semua dinamika yang ada satu nama yang muncul ke permukaan. Tapi menariknya, bukan karena ambisi pribadi, melainkan karena dorongan dari komunitas. Nama itu adalah Profesor Robert Hamar. Jadi apa sih sebenarnya cetak biru yang dia tawarkan untuk KONI Papua Barat? Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Nah, kita mulai dari sini. Dan ini penting banget. Coba dengerin baik-baik ya. Ini bukan suara orang yang lagi ngejar-ngejar jabatan loh. Ini adalah suara seseorang yang merasa terpanggil untuk menjawab sebuah permintaan. Perbedaan antara ingin dan diminta ini kelihatannya sepele, tapi ini langsung mengubah cara kita melihat motivasi di balik pencalonannya. Jadi, intinya tuh simpel tapi dalam banget. Keputusannya untuk maju jadi calon ketua itu bukan datang dari keinginan pribadi, tapi justru dari aspirasi banyak orang di komunitas olahraga sendiri. Ini bukan soal mendorong diri sendiri ke depan, tapi soal didorong maju oleh harapan orang banyak. Beda banget kan? Oke, pertanyaannya sekarang, orang yang didorong maju ini emang punya bekal yang cukup? Nah, mari kita lihat buktinya. Karena ujung-ujungnya kan, rekam jejak yang bicara paling keras, bukan sekedar janji-janji manis doang. Coba kita lihat bukti nyatanya. Ini bukan cuma daftar jabatan biasa. Waktu mimpin KONI Manokwari, dia ada di garda terdepan. Di komisi kehormatan, dia juga pegang peranan. Tapi yang paling nonjol apa? Pas dia pegang Pengda Panahan, langsung bawa pulang 2 medali emas PON. Ini bukan lagi soal pengalaman di atas kertas. Ini bukti nyata, mengubah kepemimpinan jadi medali. Dan hebatnya, jangkauannya itu nggak cuma di olahraga loh. Dari urusan sosial politik, seni budaya, sampai asosiasi profesi. Artinya apa? Artinya kita lagi ngomongin seorang manajer organisasi yang udah teruji, yang paham cara kerja sistem yang kompleks, dan itu nggak cuma di satu bidang. Kemampuan beradaptasi kayak gini nih yang biasanya jadi pembeda. Oke, dengan semua rekam jejak yang keren tadi, terus dia mau ngapain? Apa sih masalah mendasar yang dia lihat? Nah, disinilah kita masuk ke jantung pencalonannya, sebuah visi untuk mereformasi total sistem yang menurutnya, ya, kurang ideal. Nah, ini dia inti masalahnya, digambarkan dengan jelas banget. Di satu sisi, ada jalan pintas, beli atlet dari luar demi prestasi instan. Cepat sih, tapi rasanya kosong, nggak membangun apa-apa, dan jatuhnya kurang bermartabat buat daerah. Di sisi lain, ada jalan yang lebih sulit tapi terhormat, membangun dari dalam, membina potensi anak-anak asli daerah. Sebuah proses jangka panjang untuk meraih prestasi yang benar-benar bisa jadi kebanggaan. Filosofinya terangkum sempurna di sini. Coba deh perhatiin, ada 3 kata kunci, bertahap, periodik, dan berkelanjutan. Ini tuh kebalikannya banget dari budaya serba instan. Ini bukan lagi soal mencari jalan pintas, tapi soal investasi jangka panjang pada putra-putri daerah. Pada akhirnya, ini bukan cuma soal mengejar medali, ini soal membangun harga diri dan martabat. Oke, visinya keren. Tapi kan visi tanpa rencana itu cuma mimpi ya, Nak? Nah, gimana cara dia mengubah filosofi tadi jadi aksi nyata? Yuk, kita bedah cetak birunya. Konsep kuncinya cuma satu kata, sinergitas. Dan ini bukan sekedar jargon kosong. Coba bayangin deh, kayak orkestra. KONI, Pemda, pihak swasta, bahkan sekolah-sekolah dari SD sampai universitas, semuanya harus main bareng, dalam satu irama yang sama. Tujuannya, biar jadi satu ekosistem olahraga yang kuat dan terpadu, nggak jalan sendiri-sendiri lagi tanpa arah yang jelas. Nah, rencananya ini berdiri di atas 4 pilar yang saling nyambung. Dimulai dari pilar pertama, kepercayaan. Beri kepercayaan penuh ke setiap cabang olahraga untuk ngurus rumah tangganya sendiri. Tapi kepercayaan aja nggak cukup kan? Makanya ada pilar kedua, pengawasan yang super ketat, baik teknis maupun keuangannya. Kalau 2 ini udah beres, baru deh bisa masuk ke pilar ketiga, pembinaan yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Dan ujung dari semua itu ya cuma satu, pilar keempat, prestasi yang bikin bangga daerah. Masuk akal kan alurnya? Jadi, setelah kita lihat semua tadi, rekam jejaknya, visinya, sampai rencana detailnya, kita jadi sampai pada satu pertanyaan besar. Sebenarnya, apa arti semua ini buat para atlet dan masa depan dunia olahraga di Papua Barat? Jadi, kalau kita simpulkan, tujuan akhirnya itu mulia banget, menciptakan sebuah ekosistem olahraga yang profesional, transparan, dan mikirin jangka panjang. Udah bukan lagi soal menang hari ini terus besok bingung, tapi soal membangun sebuah warisan prestasi untuk generasi-generasi mendatang. Cetak birunya udah dipaparin, visinya sangat jelas, dan rekam jejak kandidatnya juga udah kita lihat bersama. Pertanyaan besarnya sekarang, apakah ini bakal jadi titik balik yang selama ini ditunggu-tunggu oleh dunia olahraga Papua Barat? Titik balik untuk melahirkan prestasi yang berkelanjutan dan bermartabat dari talenta lokal mereka sendiri? Ya, hanya waktu yang bisa menjawabnya.